Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan membahas tentang modul 4 yaitu mekanika. Nah, kegiatan praktikum yang pertama yaitu ada gaya. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita terlebih dahulu menjelaskan apa itu gaya. Nah, gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Gaya dapat menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak. Di sini pada kegiatan praktikumnya ada beberapa gaya yang akan dibahas, yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Gaya yang pertama yang akan kita praktikkan yaitu gaya listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Nah, gaya listrik statis adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan adanya gaya listrik statis. Alat dan bahannya ada sisir plastik atau penggaris, rambut seseorang yang agak tebal dan kering, dan terakhir ada potongan kertas kecil. Cara kerjanya yaitu yang pertama, isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya, sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Kemudian, dekatkan sisir plastik ke potongan kertas kecil. Lalu, amati apa yang terjadi setelah itu. Nah, hasil dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum digosok ke rambut, keadaan kertas diam tidak bergerak. Dan sesudah digosok ke rambut, keadaan kertasnya bergerak atau tertarik oleh benda. Adanya gaya kelistrikan inilah yang membuat benda plastik dapat menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda lainnya. Akan tetapi, tarikan tersebut bersifat sementara karena benda plastik menjadi tidak bermuatan listrik lagi. Kegiatan praktikum gaya yang kedua yaitu ada gaya magnet. Tujuannya untuk mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Kemudian mengetahui jenis-jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, pada kegiatan praktikum kali ini alat dan bahannya yaitu ada magnet, ada jarum pentul, aluminium, seng, seutas benang jahit, plastik, dan kertas. Nah, magnet berasal dari kata magnesia yang artinya nama sebuah daerah kecil di Asia. Dahulu, tempat itu orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi. Batu itu kemudian dinamakan magnet. Nah,
Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Pada percobaan kali ini didapatkan hasil bahwa jarum pentul tertarik, aluminium tidak tertarik oleh magnet, seng tertarik oleh magnet, benang jahit, plastik, dan kertas. Ketiga benda tersebut tidak dapat tertarik oleh benda magnet. Menunjukkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang nikel dan kobalt. Dengan benda magnetik, benda tertarik disebut kegiatan praktikum gaya yang ketiga adalah gaya gesek. Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair. Nah, pada kegiatan praktikum ini tujuannya adalah untuk mengetahui adanya gaya gesek pada suatu benda. Nah, alat dan bahannya yaitu ada benda dengan ukuran 5x5x10 atau benda lainnya. Kami menggunakan tempat pensil yang beratnya 0,5 kg atau 500 gram. Kemudian ada neraca pegas 2 buah. Pada percobaan gaya gesek ini, mula-mula kita akan mengetahui benda sebelum bergerak, benda saat akan bergerak, dan sesudah bergerak. Mula-mula menunjukkan 0 Newton. Ketika saat akan bergerak, berubah menjadi 1,2. Ketika ditarik, jadi 1,5. Nah, pembahasannya, pada saat benda ditarik oleh neraca pegas dengan gaya kecil, balok atau benda lain belum bergerak karena adanya gaya gesek antara benda dan permukaan meja melawan gaya tarik. Kemudian, pada saat dibandingkan manakah yang lebih mudah menarik, balok atau benda yang lain permukaannya lebih kasar ataupun yang halus, ternyata benda yang permukaannya kasar lebih mudah ditarik daripada benda yang permukaannya kasar. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar, dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin.
kegiatan praktikum yang akan kita lakukan yaitu tentang gaya berat. Di sini kami menggunakan alat-alat yang sederhana untuk praktikum tersebut. Alatnya ada karet, di sini ada beban, masing-masing ada 10 gram. Nanti kita akan mencoba menggunakan tripod impact. Nah, di sini mula-mula panjang karetnya sepanjang 4 cm. Kita akan gunakan beban pertama yaitu sebesar 10 gram. Kita akan ukur setelah ada beban pada panjang tersebut. 4. Ditambah beban yang kedua 10 gram menjadi 20 gram. Jadi 5 gram. Kita tambah lagi beban yang ketiga 10 gram. Dimasukkan. Terakhir itu 10 gram lagi. Dari praktikum gaya berat tersebut didapatkan hasil panjang karet gelang mula-mula 4 cm, massa beban dengan 10 gram, panjang karet gelang 4,5 cm, massa beban 20 gram bertambah menjadi 5 cm. Kemudian ditambah lagi dengan massa beban 30 gram, karet gelang panjangnya 5,5 cm. Massa beban bertambah 10 lagi menjadi 40. Panjang karet gelang adalah 6 cm. Kemudian terakhir dengan beban 50 gram. Panjang karet gelang yaitu 6,5 cm. Artinya setiap beban yang digantungkan pada karet gelang tersebut bertambah 0,5 cm. Pada percobaan kali ini kita akan mengamati gaya pegas. Alat yang bahannya ada karet gelang yang sudah diukur sepanjang 4 cm dan ada beban seberat 20 gram dan ada penggaris. Statiknya kita menggunakan tripod karena terkendala dengan alat rem. Mula-mula kita akan pasangkan dan simpan karet gelang di sini. Kemudian kita akan tambahkan beban seberat 20 gram dan kita tarik, lalu kita akan langsung Hasil pengamatan pada gaya bekas yang telah dilakukan dapat diterangkan bahwa karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas. Hal ini disebabkan oleh kelenturan gaya dorong yang ada pada karet gelang
yang menimbulkan gaya pegas. Nah, dapat kita bahas bahwa gaya yang terjadi adalah gaya pegas karena karet tersebut kembali ke bentuk semula. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya, kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Maka dapat disimpulkan bahwa ternyata semakin besar gaya yang bekerja pada suatu bekas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini disebabkan oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas.